Halo. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali dalam Suara Parlemen Petang edisi hari Selasa 25 Mei 2021 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Mahir Pratama. Ya, dan seperti biasa Mahir dan juga saya akan memberikan informasi seputar aktivitas, dinamika dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mahir sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Oki. Harus sehat, selalu sehat kita. Harus sehat pastinya di tengah pandemi COVID-19 dan juga mungkin Mahir dan juga pemirsa sudah menyaksikan bagaimana jalannya rapat paripurna di masa sidang kelima tahun sidang 2020-2021. Ya. Jadi 9 fraksi yang ada di DPR RI ini menerima apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait dengan makroekonomi dan juga pandangan terkait dengan kebijakan fiskal di tahun 2022 nih, Hir. Ya, itu. yang sempat diawali oleh pemberian atau juga penjelasan dari pemerintah terkait dengan RAPBN 2022 di mana pemerintah menaksirkan pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 Oke. Dan inflasi 4,2. Semoga ini sesuai dengan target ya. Sesuai dengan target yang juga sudah ditetapkan antara pemerintah bersama dengan DPR RI. Tapi kita tidak akan membahas terkait dengan bagaimana terkait dengan makroekonomi maupun juga kebijakan fiskal. Ini kita akan membahas yang juga masih serius ini terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 ini. Ternyata ada 3 negara lagi atau juga sejumlah negara lain ini sudah memberlakukan kembali lockdown, di antaranya Argentina, Malaysia, dan juga Singapura. Tetangga kita juga melakukan lockdown. Apa kabar dengan kita? Apalagi kita pasca Idul Fitri nih, Lebaran. Ya, nanti kita akan membahasnya di segmen akhir, tapi sebelumnya kita akan kembali dengan headline media online. Dan pemirsa, headline media online yang pertama datang dari cnnindonesia.com. Cahyokumolo, data 95.000 PNS fiktif berita lama sudah selesai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menyatakan isu data 97.000 pegawai negeri sipil fiktif yang menerima gaji dan iuran pensiun sudah rampung. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengungkapkan 97.000 data PNS fiktif yang didapati ketika pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014. Mereka menemukan orang yang tercatat dalam data tersebut tidak jelas keberadaannya. Padahal mendapat gaji dan iuran pensiun. Data PNS tersebut bisa muncul karena sejumlah pegawai tidak ikut PUPS pada tahun 2014. Sehingga kejelasan status bekerja dan identitasnya tidak terkonfirmasi. Enak banget ya, 97.000 data ASN atau juga PNS ini bisa tetap menerima gaji walaupun tidak bekerja sebetulnya. Ya kan, seperti itu kan? Iya, benar sekali. Dan sepertinya ini PR kita untuk sinkronisasi data atau pemutakhiran data ya, Oke ya? Ya, betul sekali. Antara kementerian dan juga lembaga terkait ini harus segera melakukan koordinasi untuk akhirnya bisa meminimalisir terkait dengan sejumlah data-data tadi ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari republika.co.id. Ini Kiara soroti ketergantungan Republik Indonesia atau Indonesia terhadap impor garam. Ini Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor garam yang terus meningkat. Dari waktu ke waktu ini tidak selaras dengan prinsip kedaulatan pangan. Impor garam di Indonesia semakin terus mengalami kenaikan dan tidak bisa ditinggalkan. Karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan juga komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan juga bahan penolong industri. Regulasi tidak berpihak kepada kedaulatan petambak garam Indonesia karena akan semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan juga pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan pengimpor. Ini berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kiara, impor garam secara kumulatif pada 4 bulan pertama kuartal tahun 2021 tercatat sebanyak 379.910 ton atau naik 19,60% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020 yang tercatat hanya sebanyak 317.642 ton. Ya, Oke. Lagi-lagi kita impor garam di mana kita tahu bahwa Indonesia lebih luas lautannya, tapi garam kita impor. Betul, informasi terakhir, dan informasi terakhir bahwa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tahun ini akan merencanakan 3 juta ton impor garam dari luar negeri, mengingat kualitas garam yang ada di Indonesia itu katanya tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu kita patut pertanyakan kenapa bisa seperti itu ya. Benar sekali. Dan kita lanjut pemirsa ke headline media online yang ketiga dari CNBC Indonesia. Sri Mulyani ungkap duit Pemda sebanyak 194 triliun rupiah ngendon di bank.
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan kembali mengeluhkan penyerapan anggaran di daerah yang masih minim. Tidak hanya itu, belanja pemerintah daerah juga didominasi oleh belanja pegawai yang tidak langsung dirasakan oleh seluruh rakyat. Sri Mulyani mengungkapkan rata-rata serapan belanja di tingkat provinsi hingga akhir April 2021 baru sekitar 12,7%. Gorontalo, Jakarta, dan Kalimantan Selatan punya serapan tertinggi yaitu 16%. Namun, masih ada yang sangat rendah seperti Papua sebanyak 5,8%. Total belanja APBD lebih rendah dari tahun lalu dan mayoritas untuk pembayaran gaji pegawai, belanja modal masih sangat kecil. Masih banyak belanja untuk pegawai daripada belanja yang langsung dinikmati oleh rakyat. Minimnya penyerapan belanja APBD membuat dana tersebut yang tersimpan di bank semakin gemuk. Per akhir April 2021, jumlahnya mencapai 194 triliun rupiah. Dana daerah di perbankan terus naik selama 3 bulan beruntun. Ya, ini 194,54 triliun, ini angka yang cukup besar terkait dana daerah di sejumlah perbankan di tanah air. Kita patut acungi jempol untuk 3 provinsi tadi, ada DKI Jakarta dan juga Gorontalo dan juga di wilayah 1 Kalimantan. Kita harus sekali lagi ini ada juga Papua yang masih 5,8%. Ini diharapkan nantinya ada stimulus kalau misal pun ataupun juga ada sanksi juga yang mungkin harus diterapkan oleh pemerintah pusat nantinya biar pemerintah daerah bisa segera menggelontorkan sejumlah anggaran tersebut. Ya, intinya kalau tidak optimal memberikan atau juga menyalurkan dana tersebut yang langsung yang dinikmati oleh masyarakat, mungkin harus ada sanksi atau peringatan dari pemerintah pusat ya. Betul sekali, Mahir. Kita beralih ke Tempo.co. Ini pemirsa, anggota DPR usulkan guru honorer yang mengabdi 10 tahun diangkat jadi P3K. Kabar baik, ini ada usul dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengusulkan ke pemerintah agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ataupun juga perjanjian kerja atau P3K. Setelah diangkat menjadi P3K, untuk tindak lanjutnya sebaiknya diadakan mekanisme lanjutan agar mereka dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pendampingan dan juga pelatihan intensif tujuannya adalah agar para guru P3K dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru PNS. Para guru senior yang belum lulus seleksi menjadi guru PNS ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan PNS, seperti itu. Dan ini yang menjadi harapan kita bersama, bukan cuma 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Ada yang guru honorer yang di daerah-daerah sudah mengabdi tapi masih dengan ketidakjelasan atau juga kesejahteraan ekonomi yang ya sangat memprihatinkan ya. Betul, sekali ini kita harapkan ada angin segar ya dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan pemirsa, kita lanjut ke headline media online yang terakhir, ini datang dari detiknews.com. Komisi 8 DPR RI desak Kemen PPPA Kominfo aktif cegah prostitusi online anak. Sebanyak 18 anak perempuan di bawah umur menjadi korban prostitusi online di 2 hotel di Jakarta Barat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA serta Kemenkominfo aktif mencegah prostitusi online. Prostitusi online harus menjadi perhatian serius. Perdagangan manusia yang terjadi melalui online kerap kali ditemukan, apalagi menyangkut dengan prostitusi anak yang jelas sangat melanggar. Kementerian PPPA harus membuat layanan pengaduan melalui online jika ditemukan kejadian perdagangan manusia. Setiap pengaduan online yang terjadi harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas. Ya, ini kita harap sekali lagi ini juga rancangan undang-undang RUU PKS juga yang juga masih sejauh ini masih terus ataupun juga dibahas di DPR RI bersama dengan pemerintah. Ini kita harapkan sekali lagi nantinya bisa jadi payung hukum untuk akhirnya bagaimana para pelaku tindak kekerasan ataupun juga perdagangan manusia khususnya nih anak di bawah umur bisa mendapatkan hukuman yang jelas seperti itu ya. Iya, benar sekali. Oke, dan pemirsa, itu tadi headline media online yang sudah kami sajikan ke hadapan Anda, dan kami akan kembali dengan topik utama setelah jeda berikut. Menanggapi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022, anggota Badan Anggaran DPR RI Mukhtarudin mendorong anggaran program pemulihan kesehatan, belanja sosial dan bantuan UMKM ditingkatkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2022 ditemui usai rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhtarudin mengatakan, perlu kehati-hatian pemerintah dalam menentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Asumsi yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi kita di 5 sampai 5% lah ya. Kemudian inflasi di 2 sampai 4%. Saya kira ini memang masih dinamis ya, masih fluktuatif. Nanti kita akan bahas di Badan Anggaran kembali dan melihat dengan indikator-indikator ekonomi makro. Muhtarudin mendorong program belanja sosial dan bantuan UMKM tetap menjadi prioritas dalam RAPBN tahun anggaran 2022. Ia menilai investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru mampu meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Perekonomian juga belum bangkit, UMKM tetap menjadi prioritas juga untuk diperhatikan. Sehingga stimulus anggaran atau insentif anggaran kepada belanja kesehatan dan belanja sosial dan belanja untuk UMKM tetap dipertahankan, ditingkatkan pada tahun 2022. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Suara Parlemen Petang. Dan saat ini pemirsa kami akan memasuki segmen kedua tentang topik lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah melalui Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Warbuwono mengungkapkan bertambahnya kasus varian baru dan mobilitas penduduk selama libur Lebaran berkontribusi pada tren lonjakan kasus selama beberapa hari terakhir yang terupdate mencapai 5.000 kasus per hari dan diprediksi akan terus meningkat sampai pertengahan Juni. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, Diki Budiman menyebutkan tren lonjakan kasus selama sepekan terakhir adalah sinyal yang sangat serius di tengah minimnya pengetesan dan pelacakan. Minimnya testing dan tracing di tengah sebagian kasus terjadi di rumah-rumah dan ada peningkatan di rumah sakit adalah puncak gunung es yang sudah menyentuh rumah sakit. Kasus yang sebenarnya di daerah jauh lebih serius harus dilakukan pendataan ke rumah-rumah. Di sisi lain, prediksi dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dengan semakin banyak kasus varian B117 dari Inggris dan varian B1617 dari India yang ditemukan di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa ada 54 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong varian of concern atau VOC dengan rincian 18 kasus B117, 32 kasus B1617, dan 4 kasus varian B1351 dari Afrika Selatan. 4 provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan termasuk dalam zona merah COVID-19 dengan resiko yang tinggi. Ini banyak sekali mungkin masyarakat di tanah air yang sudah melakukan vaksinasi tapi abai ataupun juga lengah dalam melakukan protokol kesehatan. Jadi banyak sekali mungkin beberapa di antaranya yang sudah melakukan vaksinasi merasa sudah kebal ataupun juga antibodinya sudah terbentuk karena sudah dilakukan vaksinasi, jadi tidak menggunakan masker ataupun juga seperti biasanya tidak menggunakan hand sanitizer maupun juga mencuci tangan dan tetap melakukan kegiatan atau juga berkerumun. Ini yang juga mungkin menyebabkan di Kudus ini juga ada peningkatan kurang lebih 300 kasus klaster keluarga seperti itu, Mahir. Iya, dan ini mungkin masyarakat atau sudah lengah ya, sudah jenuh dengan protokol kesehatan, namun ini tidak bisa menjadi hal yang alasan kita untuk mengurangi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Betul sekali. Nanti kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana lonjakan COVID-19 setelah pasca libur Lebaran setelah jeda berikut ini. Pimpinan DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi saat ini dengan program pemulihan sosial dan ekonomi dengan mengefektifkan belanja non-prioritas serta mengendalikan defisit dan utang. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam konferensi pers usai sidang paripurna DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Puan menekankan pemerintah dan DPR akan membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 secara terperinci, mengingat saat ini perekonomian Indonesia masih belum stabil. Ketidakpastian pandemi masih tinggi. Kita belum tahu
kapan masalah pandemi COVID ini akan berakhir. Karenanya kami meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Program pemulihan sosial dan ekonomi tentu saja harus tetap menjadi prioritas ke depan. Dan belanja pemerintah harus lebih efektif, belanja non prioritas dipertajam dan tentu saja harus diefisienkan. Puan menambahkan sampai saat ini ekonomi Indonesia masih cukup optimis dan cukup baik dibandingkan dengan negara lain, namun harus tetap disiplin dalam menghadapi dinamika ekonomi yang masih tidak pasti. Karenanya saya meminta juga pemerintah untuk dapat mengendalikan defisit dan utang agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang tetap memiliki ruang. Ini tentu saja semuanya nanti akan dibahas bersama-sama di DPR. Mahir dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Mahir Pratama. Kita masih membahas ini terkait dengan lonjakan COVID-19 pasca libur Lebaran. Nah, apakah ini termasuk salah satu yang kata Mahir tadi bosan ataupun juga jenuh dengan pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih dan juga selalu menggunakan masker. Ini pakar permodelan matematika dari Institut Teknologi Bogor ataupun juga Nuning Nuryani mengatakan kapasitas pengetesan memang berkurang karena relawan tracing dan juga testing ini berhenti. Akibatnya sumber daya untuk melakukan pengetesan dan juga pelacakan kurang. Analisis dari Institute of Health Metrics and Evaluation di Universitas Washington, Amerika Serikat menunjukkan bahwa jumlah total kematian COVID-19 di Indonesia dan juga di dunia bisa lebih dari 2 kali lipat angka yang dilaporkan. Sementara itu, prediksi bahwa lebih dari 123 orang meninggal karena COVID-19 sejak dimulainya pandemi pada Maret tahun lalu. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat dari total angka resmi Satgas COVID-19 sebanyak sekitar 49.000. Adapun hingga kemarin Indonesia mencatatkan hampir 6.000 kasus harian dengan jumlah keseluruhan lebih dari 1,7 juta kasus terkonfirmasi. Jumlah pasien di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta terus bertambah pasca libur Idul Fitri. Warga Jakarta diingatkan untuk terus waspada dan juga menerapkan protokol kesehatan demi pencegahan COVID-19. Sejumlah negara kembali memberlakukan lockdown terkait ataupun juga lockdown ketat akibat angka kasus infeksi COVID-19 yang terus meningkat. Pemberlakuan lockdown di sejumlah negara diharapkan dapat mengurangi potensi penularan yang disebabkan oleh aktivitas dan juga interaksi masyarakat. Kalau misalnya membahas terkait dengan wilayah di Asia Tenggara, Singapura dan juga Malaysia ini kembali menerapkan lockdown setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 di kedua negara. Lockdown juga diterapkan di Argentina, di mana gelombang kedua pandemi COVID-19 melanda negara tersebut. Iya, dan meningkatnya kasus harian sebanyak 6.000 kasus, di mana positif ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan cuma provinsi, tapi Indonesia mungkin sudah masuk zona merah kembali, di mana awal sebelum bulan Ramadan atau juga sebelum libur Lebaran, kita di angka 4.000 positif yang per hari, saat ini sudah menyentuh angka 6.000. Ya, ini juga diperkirakan akan terus meningkat hingga nanti memasuki bulan Juni 2021. Sekali lagi nih pemirsa, untuk pastinya kita dalam hal ini pastinya pimpinan DPR RI, Sekjen DPR RI juga seluruh anggota DPR ini mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk selalu waspada, untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Ya. Apabila pun Anda mungkin akan melakukan vaksinasi, pastikan Anda juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Kita tapi selalu jadi takut? Jadi takut gara-gara banyak kasus COVID yang baru ini? Kita harus waspada, tapi jangan terlalu parno. Ingat pesan Ibu, Uki. Ingat selalu pesan Ibu. Ya, sekarang 3M tapi ditambah lagi 2M ya. Iya. Dan bisa demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini Selasa 25 Mei 2021. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Mahir Pratama. beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu patuhi ingat pesan Ibu. Sampai jumpa.